Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 686. Tentu. Tuan Tua Taylor jelas ingin pamer. Dia naik ke atas, dan segera turun dengan mutiara bercahaya. Dia kemudian meletakkannya di depan Tuan Tua Gold. Cecilia berhenti berbicara, ketika dia melihat bahwa tidak ada yang terus menunjuk Jack. Lagi pula, dia benar-benar hamil, dan Tuan Tua Taylor akan tidak senang, jika semua orang tahu tentang masalah ini. Ya ampun, ini sangat besar. Aku tidak mengira, ada mutiara bercahaya sebesar ini di dunia. Semua orang pasti iri padamu. Tuan Tua Gold melihat mutiara bercahaya di dalam kotak dengan mata melebar. Dia telah melihat banyak mutiara bercahaya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat mutiara yang begitu besar. Ukuran tidak terlalu penting, poin yang paling penting adalah efeknya. Saya mendengar bahwa itu memiliki efek memperpanjang hidup seseorang. Saya berharap saya dapat hidup beberapa tahun lagi, dengan bantuan mutiara ini. Saya merasa seperti, itu benar-benar sebagai khasiatnya. Tuan Tua Taylor berkata sambil tersenyum. Dia bahkan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Aku benar-benar iri padamu. Mengapa kita tidak mematikan lampu dan melihat kilaunya? Tuan Tua Gold tidak bisa menahan diri, dan berkata ketika dia mengingat sesuatu. Tentu. Tuan Tua Taylor meminta para pekerja untuk mematikan lampu. Mutiara bercahaya memancarkan sinar cahaya yang sangat terang, dan semua orang di ruangan itu dapat melihat mutiara tanpa lampu menyala. Ini adalah harta yang berharga. Ini benar-benar sesuatu yang jarang kita lihat. Tuan Tua Gold sangat menyukainya, sehingga dia tidak ingin melepaskan mutiara bercahaya itu. Dia terus berseru, Tuan Tua Taylor, Anda benar-benar menemukan harta yang berharga. Apalagi, dengan harga 500 juta dolar, saya memperkirakan barang ini bernilai setidaknya 1 miliar dolar. Tuan Tua tertawa dan terus berkata, saya mendengar bahwa banyak keluarga bangsawan kelas 1 memperebutkan ini. Namun, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi efeknya, sehingga tidak ada yang berani bertaruh harga yang lebih tinggi setelah mencapai 500 juta. Lagi pula, mereka akan menderita kerugian besar jika mutiara ini tidak memiliki efek seperti yang dirumorkan. Ya, hanya seseorang seperti Dewi Perang yang berani bertaruh dengan 500 juta dolar tanpa rasa takut. Tuan Tua Gold mengangguk. Dia meminta lampu dinyalakan sebelum menutup kotak dengan enggan dan menyerahkannya kepada Tuan Tua Taylor. Meskipun Dewi Perang Lana adalah seorang wanita, dia orang yang sangat murah hati. Dia benar-benar memberikan sesuatu yang bernilai 500 juta untuk Jack. Lagi pula, Jack menyelamatkan hidupnya. Dibandingkan dengan hidupnya, 500 juta bukan apa-apa baginya. Tuan Tua Taylor tertawa terbahak-bahak karena dia sangat bahagia. Tuan Tua Gold juga berkata sambil tersenyum. Ayo, mari kita minum. Setelah mereka minum beberapa kali, Tuan Tua Gold berkata, ngomong-ngomong, Tuan Tua Taylor, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Kami di sini hari ini untuk mengirim hadiah pertunangan kepada keluarga Taylor. Tidak mudah bagi keluargamu untuk membesarkan Cecilia sampai dia mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan 80 juta dolar sebagai hadiah pertunangan. 80 juta. Orang tua Cecilia sedikit senang setelah mereka mendengar angka ini. Meskipun mereka juga anggota keluarga Taylor, mereka tidak pernah memiliki uang sebanyak itu. Mereka dapat memiliki kehidupan yang nyaman karena mereka bekerja di perusahaan keluarga Taylor, di mana mereka mendapatkan gaji dan bonus yang bagus. Jumlah 80 juta benar-benar mengejutkan mereka. Ibu Cecilia, Anda harus menerima uang ini dari kami. Selain itu, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri dan berpikir untuk mengembalikan kami dengan hadiah atau hal-hal lain. Uang ini untukmu, dan silahkan untuk menghabiskannya selama sisa hidupmu. Anda hanya memiliki satu putri ini. Bab 687. Kepala keluarga Gold mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Ibu Cecilia sambil tersenyum. Ibu Cecilia sangat senang. Dia mengambil kartu itu dan berbicara sambil tersenyum. Ini terlalu murah hati. Aku merasa malu menerima hadiah pertunangan yang begitu besar. Ibu Cecilia, kamu telah membesarkan Cecilia selama bertahun-tahun hingga menjadi dewasa dan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak mudah membesarkan seseorang menjadi dewasa dengan karakter terhormat. Seluruh keluarga kami sangat puas dengan Cecilia. Kepala keluarga Gold mulai tertawa. Itu benar, Cecilia selalu sangat patuh. Dia juga terlihat cantik dan memiliki karakter yang terhormat. Selain itu, dia adalah seorang mahasiswa dan telah menolak banyak tuan muda yang mengejarnya. Pada akhirnya,
dia memperhatikan Tuan Muda Gold. Dan ini mungkin takdir mereka. Ibu Cecilia memasukkan kartu bank ke sakunya, melirik Selena, dan berkata sambil tersenyum. Sungguh sia-sia bagi wanita tercantik di keluarga Taylor kami, untuk menikah dengan keluarga yang buruk. Tampaknya, mereka hanya memberi hadiah pertunangan senilai 20 juta. Pilihan seseorang jelas merupakan yang paling penting dalam hidup seseorang. Kepala keluarga Gold secara alami, memahami makna yang mendasari apa yang dikatakan Ibu Cecilia. Dia juga berkata sambil tersenyum. Itu benar, itu benar. Bukankah hal terpenting bagi seorang wanita adalah menikah dengan keluarga yang baik? Setelah mereka menikah dengan orang yang tepat, mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Jika mereka tidak menikah dengan orang yang tepat, mereka harus menderita seumur hidup. Ekspresi wajah Fiona menjadi gelap, karena orang-orang ini dengan jelas mengatakan, putrinya tidak menikah dengan keluarga yang baik. Dia merasa sedikit bingung, karena ada perbedaan besar ketika dia memikirkan, bagaimana keluarga Cecilia memiliki hadiah pertunangan senilai 80 juta, sedangkan Jack hanya memberinya 20 juta. Terima kasih, Paman. Cecilia berkata dengan gembira. Hei, Nona muda, mengapa kamu masih memanggilku sebagai pamanmu? Kepala keluarga Gold menyesuaikan ekspresinya, dan dengan sengaja menunjukkan bahwa dia tidak bahagia. Oh, terima kasih, Ayah. Baru kemudian Cecilia merespon dan segera menyapanya dengan gembira. Itu benar. Kepala keluarga Gold, Ezra Gold, mulai tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata kepada Zeus, Tuan Tua Taylor, maka sudah diputuskan. Agenda kita selanjutnya adalah membahas tanggal pernikahan mereka. Mari kita pilih tanggal yang bagus dan mengadakan pernikahan akbar untuk pasangan pengantin baru ini. Tentu, saya tidak punya masalah. Beritahu saya hari mana yang lebih cocok, oke. Zeus mengangguk. Keluarga Gold benar-benar kaya, dan mereka bisa membayar banyak sebagai hadiah pertunangan Cecilia. Dia cukup puas bahwa mereka menyatakan ketulusan mereka dengan ini. Bagaimana kalau 1 bulan kemudian? Kelly berkata setelah memikirkannya. Dalam hal ini, kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap, karena ini adalah hal terpenting dalam hidup, dan kami harus membuatnya sehebat mungkin. Kurasa kita tidak membutuhkan banyak waktu. Kenapa kita tidak mengadakan pernikahan 25 hari dari hari ini? Ya, sepertinya itu hari yang baik. Cecilia memikirkannya dan berkata, setelah dia diam-diam melirik Selena. Itu tidak terlalu bagus, kan? Bukankah hari itu hari ulang tahun Selena? Fiona segera mengingat sesuatu dan berkata dengan cemberut. Cecilia, lebih baik jika kamu mengubah tanggalnya. Jangan mengadakan kedua acara di hari yang sama. Bab 688. Ubah ke hari yang lain. Mengapa saya harus mengubah tanggal pernikahan saya ke hari yang lain? Mengapa tidak putri Anda saja yang mengubahnya ke hari yang lain? Ekspresi Cecilia langsung berubah dingin setelah dia mendengar ucapan Fiona. Dia berkata dengan sedih, saya memilih tanggal ini setelah banyak usaha dan pemikiran. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk mengubahnya begitu saja? Fiona tidak bodoh, dan dia menyadari bahwa Cecilia pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia membantah, itu ulang tahun putriku. Bagaimana dia bisa mengubah tanggalnya begitu saja? Kamu hanya akan menikah. Tidak ada bedanya jika kamu menikah sebulan kemudian, atau beberapa hari sebelumnya, kan? Ulang tahun bisa diadakan beberapa hari sebelumnya juga. Kenapa aku harus memberi jalan untuknya? Apakah pernikahanku tidak sepenting hari ulang tahunnya? Wajar jika Cecilia tidak ingin mengubah tanggal pernikahannya. Dia bahkan berkata, ulang tahunnya bisa dirayakan setiap tahun, tetapi pernikahan saya hanya diadakan sekali. Bagaimana saya bisa mengubah tanggalnya? Tuan Tua Taylor juga mengerutkan kening dan berkata kepada Cecilia setelah dia memikirkannya. Cecilia, kenapa kamu tidak sedikit mengubah tanggalnya? Tidak apa-apa untuk mengadakan pernikahan, 1 atau 2 hari lebih awal atau lebih lambat, kan? Yang paling penting adalah, Jack sudah mengiklankan ulang tahun Selena, dan semua orang di Eastfield sudah tahu tentang itu. Dia tidak bisa mengubah tanggal, jika kamu memintanya tiba-tiba. Oh, ya, saya hampir lupa. Kami melihat iklan di mana-mana dalam perjalanan kami ke sini, dan iklan itu mengatakan dia akan mengadakan pesta ulang tahun, yang akan menggemparkan seluruh kota. Saya hampir melupakannya, jika Tuan Tua Taylor tidak menyebutkannya. Pesta ulang tahun ini diadakan oleh menantumu untuk Selena, kan? Kepala keluarga Gold menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan senyum dingin. Menggemparkan seluruh kota. Apa maksudnya? Saya akan melihat bagaimana Anda dapat menggerakkan seluruh kota.
Jika Anda tidak memiliki setidaknya 1 hingga 2 miliar atau bahkan lebih, bagaimana Anda dapat menggerakkan seisi kota? Ayah, orang ini membual. Saya pikir dia telah menghabiskan banyak uang untuk membuat iklan. Berapa banyak lagi yang dia miliki? Ketika saatnya tiba, jangan membuat malu keluarga. Itu akan menjadi bahan pembicaraan yang buruk bagi keluarga. Cecilia langsung berkata kepada kepala keluarga Gold. Aku benar-benar ingin mengadakan pernikahanku pada hari itu. Kepala keluarga Gold memikirkannya, dan berkata kepada Jack. Anda Jack, kan? Bagaimana dengan ini? Saya akan membayar berapapun jumlah yang Anda bayarkan sebagai biaya iklan Anda, dan Anda memberikan hari itu kepada saya, agar saya dapat mengadakan pernikahan putra saya. Kelly juga berkata dengan ekspresi tercela di wajahnya. Benar, aku akan menikah dan ini mungkin satu-satunya saat aku akan menikah. Itu harus menjadi acara yang luar biasa. Acaramu hanya pesta ulang tahun biasa, jadi kamu tidak perlu mengambil tanggal yang sama dengan kami. Jack, berapa banyak yang kamu keluarkan? Jika kamu sudah menghabiskan 30 juta, minta mereka membayar setidaknya 50 juta. Lagi pula, kamu masih perlu meminta pembayaran atas kerusakan kesehatan mentalmu, kan? Fiona melirik Jack dan bertanya dengan lembut. Jack tersenyum tenang, memandang ke arah kepala keluarga Gold dan berkata, maaf, Tuan Gold. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang sudah dihabiskan, jadi saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda. Sebelum kepala keluarga Gold bisa berbicara, Kelly sudah berdiri dengan marah. Anak muda, jangan bertingkah bodoh. Kamu sudah melakukan iklan, tetapi kamu tidak tahu berapa banyak yang kamu keluarkan. Apakah kamu pikir kami bodoh? Kamu harus berpikir dengan hati-hati, jika kamu benar-benar ingin bertarung denganku karena masalah ini, itu artinya kamu melawan arus. Jangan menyesali apapun yang kamu lakukan nanti. Tuan Muda Gold, jangan marah, jangan marah. Fiona terkejut saat melihat Kelly semakin marah. Diam-diam dia merasa bahwa menantu ini terlalu mengecewakan. Dia benar-benar menyebabkan masalah lagi. Sebelum mereka masuk, dia sudah memerintahkan Jack untuk berbicara lebih sedikit dan makan lebih banyak. Dia tidak menyangka, Jack masih akan menyinggung orang-orang dari keluarga Gold. Bab 689. Dia berkata sambil tersenyum. Jack tidak punya banyak uang dengannya. Paling-paling dia hanya punya 7 hingga 8 juta, dan iklan seharusnya menghabiskan setidaknya 2 hingga 3 juta. Oleh karena itu, dia hanya tersisa 5 hingga 6 juta. Dia tidak akan bisa melakukan sesuatu yang boros. Iklan sebenarnya adalah tindakan sombong, dia tidak memiliki kelemahan lain selain suka menyombongkan diri. Dia hanya menghabiskan 2 hingga 3 juta, kan? Bagaimana dengan ini? Saya akan membayar Anda 5 juta, dan sisanya adalah kompensasi Anda. Agar yang lain tidak mengatakan, keluarga Gold kami menggertak kalian. Kelly memeluk lengannya di depan dadanya, dan melihat ke bawah dengan angkuh. Tentu, itu sudah disetujui. Kita ganti ke hari lain. Fiona mengangguk terus-menerus dan menyetujuinya. Namun, Tuan Muda Gold berkata, apapun yang Anda katakan tidak berarti apa-apa. Saya ingin menantu laki-laki Anda mengangguk, dan apapun yang dia katakan, itulah yang harus kita lakukan, mengerti? Lagi pula, dialah yang menghabiskan uang dan melakukan iklan. Jack mengangkat bahu. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak yang telah saya habiskan. Namun, saya tidak ingin 5 juta Anda, karena saya tidak berencana untuk mengubah tanggal. Saya telah menetapkan tanggal, dan itu adalah hari ulang tahun milik istri saya. Jack, apakah kamu bodoh? Kamu akan mendapatkan banyak uang, tidak bisakah kita memindahkan tanggal 1 atau 2 hari sebelumnya? Fiona sangat marah, karena apa yang dikatakan Jack, dan dia menginjak kakinya di tempat. Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan mengubah tanggalnya. Jack langsung menatap Kelly dan tidak mau mundur. Tuan Tua Taylor memikirkannya dan membujuk, Jack, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Bagaimanapun, ini adalah ulang tahun pertama yang kamu rayakan dengan Selena, setelah kamu kembali dari medan perang. Wajar jika kamu ingin memberi Selena yang terbaik dan meninggalkan kesan yang baik. Namun, apa yang terjadi hari ini berbeda. Ini juga adalah hari pernikahan Cecilia. Jika kamu membandingkannya, pernikahan jelas lebih penting daripada ulang tahun. Selena menghela nafas dalam hati, ketika dia melihat bagaimana Tuan Tua Taylor membantu membujuk Jack. Dia berkata kepada Jack, Jack, mengapa kita tidak membiarkannya saja? Saya hanya ulang tahun biasa, dan ini adalah pernikahan Cecilia. Ada perbedaan besar antara keduanya, karena ini adalah hari pernikahannya. Kita tidak perlu mengadakan acara kita di hari yang sama dengannya.
Cecilia dan Kelly saling berpandangan. Keduanya memiliki senyum dingin di sudut mulut mereka. Bahkan, Selena melunak ketika dia menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka tidak percaya bahwa Jack akan terus bertahan. Selain itu, mereka memberi Jack beberapa juta ekstra. Itu hanya perubahan tanggal, orang lain akan menyetujuinya. Meskipun iklan telah dilakukan, dan sedikit memalukan jika mereka mengangkat acara tersebut. Namun, bukan mereka yang dipermalukan. Sayang, ini hari ulang tahunmu. Selain itu, seluruh kota tahu tentang itu. Aku tidak akan mengubah tanggalnya. Jack menatap Selena dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Selain itu, kamu sudah menyetujuinya sejak lama. Ketika aku tidak ada di sini, tidak masalah jika Cecilia menginjak kepalamu dan menggertakmu. Namun, sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan membiarkan kamu menanggung penderitaan seperti itu lagi. Bab 690. Karakter yang luar biasa. Kamu benar-benar seorang prajurit, tulangmu lebih keras dari apapun. Kelly mulai tertawa setelah mendengar ini. Karena kamu tidak ingin mengubah tanggalmu, dan kami juga tidak menginginkannya. Kalau begitu ayo kita lakukan di hari yang sama. Sebenarnya, bukan masalah besar mengadakan kedua acara di hari yang sama, asalkan kalian tidak menyesalinya. Kepala keluarga Gold juga mulai tertawa. Karena dia tidak menginginkan uang, kita tidak perlu terus membujuknya. Keluarga Gold kami juga salah satu yang terbaik di antara semua keluarga bangsawan kelas 2. Saya percaya bahwa banyak orang akan datang ke pernikahan putra saya. Pada saat itu, beberapa orang akan menyesalinya. Itu mungkin tidak terjadi. Tuan Gold, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu mengadakan pernikahan pada hari yang sama dengan kami, orang-orang yang menyesalinya mungkin adalah Anda. Jack tersenyum dan berkata tanpa banyak peduli. Itu cukup menyenangkan. Mari kita adakan di hari yang sama. Aku ingin melihat bagaimana kamu membangkitkan kota ini. Kepala keluarga Gold tertawa dingin dan tampak percaya diri. Di samping mereka, Cecilia berdiri dan berkata kepada anggota keluarga Taylor dengan keras. Semua orang di keluarga Taylor, saya hanya akan menikah sekali dalam hidup ini. 25 hari kemudian akan menjadi hari terbesar dalam hidup saya. Saya percaya bahwa semua orang akan memberi saya wajah, kan? Saya harap semua orang bisa datang ke pernikahan saya, dan jangan sampai ketinggalan. Salah satu penatua di keluarga Taylor segera berdiri. Jangan khawatir, Nona Cecilia. Itu adalah hari terpenting dalam hidup Anda, jadi kami pasti akan ada di sana. Ya, pernikahan jelas lebih penting daripada ulang tahun. Kami pasti akan menghadirinya dan minum bersamamu. Pria parubaya lainnya juga berdiri dan berkata. Cecilia menunjukkan ekspresi kemenangan setelah dia mendengar ini. Dia memandang Tuan Tua Taylor dan berkata, kakek, Anda tidak akan absen pada makan malam pernikahan saya, kan? Saya sangat membutuhkan restu Anda. Jangan khawatir, kakek akan ada di sana. Aku pasti akan ada di sana. Tuan Tua Taylor mulai tertawa. Meskipun dia mengerti jika Cecilia melakukan ini dengan sengaja untuk menggertak Selena, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Cecilia jika Jack bersikeras. Hanya bisa dikatakan bahwa Jack terlalu keras kepala. Dia ingin bersaing dengan Cecilia dalam hal seperti ini. Ini sangat menyebalkan. Fiona sangat marah. Dia langsung duduk, menundukkan kepalanya, dan fokus makan. Namun, makanannya tidak terasa enak seperti sebelumnya. Terima kasih, kakek. Cecilia sangat senang, seolah-olah dia telah menang. Dia duduk dengan gembira, dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Ayo, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Mari kita nikmati segelas minuman. Tentu, selamat. Anggota keluarga Taylor lainnya juga mengangkat gelas mereka, dan mulai minum. Kepala keluarga Gold melihat sekelilingnya, dan segera mengerutkan kening. Ini aneh, apakah kita berdua melupakan seseorang? Apakah Anda berbicara tentang Ben dan Ivan?